Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Syekh Habib Abdullah bin Muhammad Haddad rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Masuk tafakkur di dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tafakkur di dalam apa? Sifatnya Allah. Tafakkur di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tafakkur di dalam nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa alam, dan ketahuilah annahu sungguhnya yang bagi seyogyanya sepantasnya laka bagi kamu anta tafakkuru untuk bertafakkur fi alaillah dalam nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala wa ayatihi, dan karunia-karunianya, pemberian-pemberiannya, allati yang ausolaha menyampaikan kepada itu nikmat karunia ilaika kepadamu, wa ni'amahu dan nikmat-nikmatnya, atau diartikan apa, kesenangan-kesenangannya, allati yang asbaghaha memuaskanmu, asbagha memuaskan itu nikmat alaika kepadamu, atau memenuhi itu nikmat alaika kepadamu. Ini harus kita tafakuri. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita renungkan. Fadhkuru, ini perintah Allah. Maka ingatlah kalian ala Allah, pada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang yang beruntung. Karena orang kalau tafakkur di dalam nikmatnya Allah, dia pasti nanti akan bersyukur. Kalau Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung, wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Bukan nikmat Allah, satu nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa tidak akan mampu, tidak akan dapat menghitungnya. Satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita enggak akan bisa. Kita coba lihat, ada di tafsirnya. Masya Allah. Nah, di sini kan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nikmah. Kalimat apa? Nikmatun. Ada kalimat mufradnya, wa in ta'uddu ni'matullah, nikmah, satu nikmat. Di situ ulama mengatakan ta'nya itu adalah ta'lil lil ifrad, menunjukkan arti apa? Satu. Menunjukkan arti apa? Satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau ngitung, kita nggak bakal mampu, nggak bakal bisa. Masya Allah. Coba ente hitung yang Allah berikan kepada kalian daripada nikmat mata. Satu nikmat mata. Di dalam mata itu ada berbagai syaraf, kan? Berbagai banyak komponen, sehingga kalian bisa melihat. Diibaratkan kalau kita mau
apa ya istilahnya, mau bikin, mau buat, seperti buat kamera itu habis berapa kira-kira? Habis berapa? Dan kalau kamera itu pandangannya terbatas apa enggak? Terbatas. Kamera yang Allah berikan kepada manusia ini berupa mata ini, jangkauannya lebih luas daripada apa? Kamera, ya kan? Cuma matanya manusia ini banyak disalahgunakan sama manusia sendiri, ya kan? Karena mereka nggak tafakur, nggak merenungi berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Satu nikmat mata ini, ya kan? Begitu melek langsung fokus, ya kan? Langsung apa? Fokus. Ya Allah, luar biasa. Belum lain-lainnya ya. Satu nikmat aja kita nggak bisa ngitung. Paham ya? Belum yang lainnya. Nggak bakal bisa. Lah untungnya Allah Subhanahu wa taala nggak pernah nyuruh kita untuk apa? Ngitung. Ayo hitungan. Nggak ono. Kon totalan lah. Nggak ono. Masya Allah. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun yang ada pada diri kalian min ni'matin, daripada nikmat, faminallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu. Apa yang kalian punya semuanya itu apa? Miliknya Allah, bukan milik kita. Kita ini cuma dititipi. Cuma apa? Dititipi. Paham? Nah, sehingga kita harus bisa apa? Kalau dititipi harus bisa apa? Menjaga, merawat. Paham? Jangan sampai disalahgunakan. Ngerti? Kadang manusia nggak sadar. Kadang manusia juga belum sadar kalau semuanya adalah apa? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Apapun itu yang ada pada diri kita. Ya. Makanya jangan merasa memiliki, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ngambil, bisa apa kita? Allah mau ngambil, Allah mau nyabut, apa yang bisa kita lakukan? Enggak bisa. Makanya jangan sampai disalahgunakan. Seperti ada tukang parkir, ya kan? Titipi mobil, ya sudah, itu hanya apa? Titipan, itu harus menjaga. Gimana supaya nggak sampai apa? Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana supaya pemiliknya senang, oh mobilnya masih ada, mobilnya masih aman, nggak sampai disalahgunakan. Ente dikasih parkir mata, semuanya dikasih. Nah, sekarang mata ini digunakan untuk apa? Dikasih mulutnya digunakan untuk apa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasamratu hadits tafakkur, dan buah atau hasil daripada ini tafakkur, imtila'ul qalbi mahabbatillah. Nah, akhirnya nanti punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya Allah, ternyata sudah banyak. Karena ternyata sudah banyak yang Allah berikan. Karena saking banyaknya yang Allah berikan, manusia ini sampai lupa bersyukur. Sampai apa? Lupa bersyukur, saking banyaknya. Ini dikasih sehat, bisa ngelihat, bisa nafas, bisa ngerasakan. Apa mana? Iso gerak, iso melaku, iso melayu, iso joget bareng kadang ya. Ngono sih kadang sih apa? Sik ngeluh, sik enggak bersyukur. Ya Allah, kok ngenes ngene ya? Ngenes, raimu ngenes. Paham ya? Kok wis dikek sehat wal afiat sik ngenes jare. Kurang apa? Nah, itulah manusia. Kadang semakin banyak dikasih, semakin apa? Semakin lupa. Semakin apa? Semakin lupa. Paham?
Ya, ternyata memang jarang manusia yang semakin banyak diberi semakin bersyukur. Karena memang kebanyakan manusia itu apa? Sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Ya, sedikit. Ya kan? Makanya ketika kaumnya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, apa jawabannya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura an akfur. Paham? Dikasih keistimewaan yang begitu luar biasa, bisa memindahkan. Bukan memindahkan sih. Ada yang mengatakan membuat. Ada yang mengatakan memang pindah. Ya, tapi sebenarnya bukan pindah. Jadi dibuat itu apa? Istilahnya dibuat replik apa ya? Yang semacamnya, yang sama. Ya. Ada yang mengatakan dipindah. Ya, kan? Ibaratnya kalian rumahnya ada di sana, ya di Jakarta, dipindah di sini. Paham? Rumah kalian yang ada di Jakarta dipindah di sini. Begitu masuk, loh, kok podo ambek omahku? Kan Ratu Bilqis kan gitu kan. Kaget. Ya kan? Kaget ya. Ditanya sama Nabi Sulaiman ya. Jawabannya Ratu Bilqis apa? Ka'annahu hu. Iya, kayak seperti ini. Nah itu kan yang bisa mindah kan mengucapkan seperti itu. Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya dari Allah. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji aku liyabluwani an ashkur am an akfur. Supaya aku ini bersyukur atau apa? Kufur. Nah, manusia kadang kalau sudah dikasih banyak itu kadang banyak lupa. Banyak apa? Banyak lupa. Makanya belum tentu ketika kalian diberikan banyak kalian bisa bersyukur, belum tentu. Jangan memandang enak ya, kaya, banyak duit, rumahnya. Belum tentu bisa bersyukur. Kalau bisa bersyukur alhamdulillah, kalau nggak bisa. Paham ya? Malah jadi apa? Jadi bahaya. Paham kan? Ngerti? Justru yang kelihatannya enak dalam pandangan kalian, rumahnya mewah, ya kan? Rumahnya megah, mobilnya bagus dan lain sebagainya, duitnya banyak. Itu nanti ketika masuk ada di alam kubur, apakah ditanyakan semuanya? Justru nanti itu yang akan ditutup-tutupi, ya kan? Karena apa? Khawatir dihisab nanti. Ya kan? Takut dihisab. Ya Allah. Makanya kita harus apa ya? Banyak bersyukur, banyak tafakur tentang daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita lupa untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lupa. Yang ada itu cinta sama Allah. Alhamdulillah, 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 ya kan? Wal istighfar bi syukri. Ini. Akhirnya apa? Sibuk dengan apa? Syukur. Batinan wa zahiran. Secara zahir, secara batin hatinya bersyukur. Wa zahiran, dan apa? Zahirnya, anggota tubuhnya itu menunjukkan rasa apa? Syukur. Digunakan untuk apa? Taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yuhibbuhu wa yarda. Sebagaimana Allah mencintai dan Allah apa? Meridhai. Ini penting. Ini penting ya. Sebenarnya yang terpenting itu ini. Ya, berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersyukur apa enggak. Itu loh. Dan yang penting itu adalah syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kalian minta banyak, dikasih banyak malah apa? Enggak syukur. Disalahgunakan ya, apa? Enggak benar. Kan begitu. Paham ya?
Dikasih mata, matanya nggak pernah dibuat baca Quran. Ya. Nggak pernah digunakan untuk apa? Memandang orang soleh. Banyak digunakan untuk apa? Nonton. Banyak digunakan untuk apa? Delok film. Iya. Kan apakah itu yang dinamakan syukur? Hah? Kan syukur kan syarfun nikmah li ajli ma khuliqa lahu. Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Untuk apa? Ya memang untuk nikmat tersebut diciptakan. Kita dikasih mata sama Allah, nikmat. Nikmat apa enggak? Bisa ngelihat, nikmat apa enggak? Terus apa? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk baca Quran, memandang orang soleh, memandang orang muslim dengan pandangan yang rahmat, pandangan yang ta'zim. Untuk memandang kemarin tafakkur apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu. Untuk ibadah. Paham ya? Sudah banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi banyak yang apa? Yang lupa. Ya karena enggak pernah apa? Merenung. Enggak pernah tafakkur ya Allah. Ya kan? Enggak pernah tafakkur. Di luar sana itu banyak orang yang keadaannya itu kalau ente ngelihat miris. Kemarin Ustaz ngelihat ada ibu-ibu ojol. Ya, ibu-ibu apa? Ojek online. Ya Allah. Pakai kerudung, bahkan pakai apa? Pakai bersadar. Ya, datang kepada seseorang ditanya, "Bu, kenapa kok ojol?" Tahu ojol? Apa? Paham? Ibu ini kan pakai kerudung, bercadar, apa nggak ribet dan sebagainya. Ya sebenarnya ya ribet, tapi gimana lagi? Terus ditanya, suaminya kemana? Apa jawabannya? Suaminya stroke, sehingga dia yang harus apa? Bekerja, gantiin suaminya coba. Nanti kalau gitu ya apa ya Allah? Nanti harus bersyukur, alhamdulillah dikasih apa? Nikmat. Itu harus manfaatkan. Ya. Nanti nggak bisa bayangkan suatu saat ente yang stroke ya apa? Na'udzubillah min. Ya, mudah-mudahan selamat semuanya, sehat semuanya. Ente kalau ngelihat kayak gitu, waduh miris. Makanya nikmat-nikmat ini harusnya ente apa? Ente manfaatkan. Paham ya? Ente benar-benar namanya manfaat itu ya dalam kebaikan. Kalau dalam kemaksiatan namanya madhar, bukan manfaat. Paham ya? Ente dikasih mata bisa ngelihat, gunakan. Banyak baca Quran. Satu saat kalau matanya yang stroke ya Allah. Matanya stroke. Ya Allah, matanya istilahnya bukan stroke kalau dalam mata, kata na'udzubillah min dzalik, kayak sundelok rabun ya Allah. Kalau sudah hafal enak makanya ini mumpung matanya dia masih apa? Jeli. Masih sehat. Perbanyak baca Quran, perbanyak ngafalin Quran. Paham? Anggota tubuhnya ente ini gunakan semaksimal mungkin untuk apa? Banyak khidmat pada Allah, khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena pandangan manusia nikmat itu dipikir duit toh. Akhirnya kalau nggak ada duit bingung. Nggak ada duit bingung. Ente kalau dicabut satu matanya ente berapa nilainya coba? Berapa? Telinganya ente nggak bisa dengar satu, berapa nilainya sudah? Berapa rupiah? Sikilmu kayak iso mlaku siji opo? Berapa juta? Berapa puluh juta? Berapa ratus juta? Ya Allah, banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Terus kita enggak kok ngeluh masih kok kita masih ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pantas enggak?
Pantas benda. Yang sakit pun ya, kalau dia tafakur, dia pasti akan tetap bersyukur pada Allah. Misalkan na'udzubillah yang stroke misalkan. Alhamdulillah masih ada, masih bisa apa? Melihat. Masih bisa apa? Baca Quran. Loh. Ini kalau mau dia tafakur, pasti dia akan apa? Banyak bersyukur pada Allah Subhanahu. Istighfar bisyukri. Sibuk terus dohiran batinan. Ini pentingnya kita tafakur dalam apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan jauh-jauh melihat nikmat Allah yang berikan kepada kita. Yang ada pada diri kita. Ya. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Wa ma bikum wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Dalam diri kalian itu juga perlu. Ya, kalian tafakuri, kalian renungi. Sudah berapa banyak ya, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah. Ya. Makanya yang benar, yang serius. Ya, yang serius. Masya Allah. Wa alam annahu, ketahuilah sesungguhnya yang baik seharusnya, sepantasnya, seyogyanya laka bagi kamu anta tafakur untuk bertafakur fi ihadati ilmillahi bika. Ya. Di dalam apa? Pengawasan, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bika kepadamu, CCTV. Ya. Kalian harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadharihi, pandangannya ilaika kepadamu, wa tilaihi alaika, perhatiannya kepadamu. Kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana, dan benar-benar apa? Kami ciptakan insana, manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh apa? Hatinya. Ya. Wa nahnu, dan kami, kata Allah, aqrabu adalah apa? Lebih dekat ilaihi, dari dirinya, min hablil warid. Ya. Daripada apa? Urat leher atau urat nadi. Ya. Masya Allah. Jadi Allah menciptakan kita ini, Allah tahu. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita perbuat. Bahkan di dalam hati kita. Allah tahu, Allah ngerti. Paham? Dan Allah lebih dekat dari ulat ini loh. Lebih dekat. Ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Dekatnya Allah itu seperti apa? Dekatnya Allah seperti apa? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat apa? Ya, karena semua yang ngurusi kita ini dalam organ tubuh kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kita makan, minum, ya kan, diproses di dalam anggota tubuh. Ya kan? Sehari-harinya jadi tenaga, jadi vitamin dan lain sebagainya. Yang enggak manfaat jadi apa? Iku masuk as-sapedengu. Paham? Itu kan yang apa? Yang enggak manfaat kan. Makanya doanya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Gangguan itu. Paham? Makanya ojo diempet, bahaya. Ngerti? Wa afani, dan memberikan aku apa? Kesehatan. Bagaimana prosesnya itu? Kok bisa seperti itu? Paham ya? Ya Allah, luar biasa. Banyak. Kalau kita mau ya mentafakuri maka banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau masih bingung itu berarti dia belum kenal dirinya. Ya kan? Makanya dikatakan oleh ulama, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Paham? Kok masih banyak orang ngeluh, banyak orang sambat, berarti dia belum kenal dirinya. Gak kenal kalau dirinya terus dikasih apa? Rezeki mata, bisa ngelihat. Jadi gak bisa bayangkan kalau ternyata matanya rabun, harus periksa ke dokter. Yang habis apa? Duit banyak loh. Ya kan, karena gak kenal dirinya. Makanya kita harus apa? Berusaha mengenali diri kita sendiri agar kita kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kayak gitu, apa kita berani ngelanggar daripada apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan malu. Ya Allah.
Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, wa huwa ma'akum, dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, Allah itu bersama kita. Makanya apapun itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersama kita. Itu jangan bingung. Paham ya? Jangan bingung, enggak usah bingung. Lah ana wong bingung iku jak ngaji ya. Ayo kon ngaji ngene. Ben gak bingung kok, paham ya? Ben gak bingung. Paham tuh? Oh, Allah bersama kita. Awakmu lah biasa lah bingung tuh ya. Ya apa ya? Ya apa ya apa? Ya Allah. Langsung kembalikan kepada ya Allah. Minta sama Allah. Paham? Nanti dikasih apa? Kasih solusi. Yang penting ini jalan. Yang penting jalan pada jalannya. Nah, nanti akan apa? Sampai nanti. Paham ya? Tempuh prosesnya, tempuh jalannya, pasti bakal nyampe. Yang membuat kamu bingung hilang nanti. Paham? Ngerti? Ya apa ya caranya hafalan ya? Ya apa ya caranya mari ya? Yang penting itu terus ikhtiar, usaha, ya. Terus nanti jalani prosesnya. Nanti sama apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Enggak usah bingung. Ngerti? Wallahu bima ta'maluna basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, dan adapun Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna, terhadap apapun yang kalian lakukan, basir, maha apa? Melihat. Paham ya? Memandang. Alam tara, tidaklah kalian apa? Perhatikan. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui, ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apapun yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ya, tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang illa huwa rabi'uhum, melainkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang keempatnya, dan seterusnya. Kelima, keenamnya Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Paham tuh? Artinya Allah itu bersama kita. Paham? Allah bersama kita. Masya Allah. Wahada tafakkur. Nah ini. Dan adapun ini tafakkur adalah apa? Tamratuhu, buahnya tafakkur ini adalah apa? Antastahya, kamu malu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, ayyaraka, Allah memandang kamu haitsunahak. Ternyata kamu dalam keadaan apa? Melanggar. Dalam keadaan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya malu. Kita sudah banyak diberi oleh Allah, ternyata kita menentang. Ternyata kita melanggar. Kalau ada orang tiap hari ngasih uang sama kamu, seneng enggak? Biasanya sama orang tuanya dikasih 10.000. Ini ada orang tiap hari ngasih ente 50.000. Tiap hari 50.000. Seneng? Guyu langsung tangi. Paham? Ternyata apa? Yang dikasih ini apa? Kok menentang, berani, atau enggak sopan sama yang memberi. Kira-kira gimana yang ngasih? Ya kan kecewa. Makanya jangan sampai, ya kan? Kita ini manusia yang banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ya kalau sampai, segera bertobat, segera istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena manusia ini ya namanya manusia, ya kan? Banyak dosa. Banyak melakukan kesalahan, tapi harus segera untuk melakukan taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Au yafkiduka haitsu amarak. Ya. Atau ternyata Allah tidak menjumpaimu, tidak mendapatkanmu haitsu amarka, ketika Allah apa? Memerintahkanmu. Diperintah kok gak ono. Ibaratnya lek dikon kumpul, lho endi kok gak ono. Paham? Dikon salat jamaah kok gak ono nendi. Kayak santri wae jamaah gak ono. Ya apa kira-kira? Ya kan dihukum. Ya, itu juga kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan kepada kita kok ternyata kita tidak melakukannya. Hati-hati ya.
Masa kita nggak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Banyak manusia yang jarang wirid tafakkur, ini jarang. Paham? Kalau seandainya mereka mau bertafakkur, merenung seperti orang-orang dulu itu banyak merenung loh ya. Kerjanya santai. Ya mungkin pagi ini, ya kan? Kadang pagi itu merenung dulu, ambil ngopi. Paham ya? Santai. Nanti selesai berangkat sambil memikirkan pekerjaan. Nanti sore pulang. Habis itu jamaah asar, mari ngono. Ya kan, santai merenung lagi. Jadi hidupannya itu santai gitu. Tidak apa, gak ngoyo. Ya. Gak susah. Ya, bahasa Jawanya itu gak kemerungsung. Santai karena banyak merenung, karena mereka sudah merasakan banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada dirinya. Banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi kita tinggal banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Enggak usah bingung yang lainnya. Yang ada aja kita belum kita syukuri, kok sudah apa? Minta yang lain. Paham ya? Yang ada aja belum apa? Belum disyukuri, kok sudah minta yang. Nah, makanya siapa orang la in syakartum la azidannakum. Lah itu memang pasti. Pertanyaannya, kita ini sudah bisa bersyukur belum? Jangan kita memikirkan la azidannakum. Jangan kita memikirkan ditambahnya. Pasti ditambah, nggak mungkin enggak. Kita harus titik poinnya, sudahkah kita benar-benar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu loh. Karena la azidannakum ini kan apa? Efek, dampak, akibat. Akibat dari apa? Kalau kita mau bisa bersyukur. Jawabnya syarat kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau syaratnya ada ya pasti. Ya kan? Akan ada jawabannya pasti. Lah kebanyakan sekarang mikirnya kok enggak ditambah-tambah ya? Loh, mikirnya di situ. Kok enggak ditambah-tambah ya? Loh, kon wis syukur bener-bener apa enggak? Yang Allah berikan kepada kita ini yang begitu banyak, apakah sudah kita syukuri? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kayaknya dipikir urusan harta, dunia, materi. Waduh. Lupa dengan apa? Dirinya sendiri ini. Akhirnya ya kenal dengan apa? Tuhannya, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya tafakkur ya. Penting tafakkur ini harus sejenak merenung, tafakkur tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang mempunyai pemikiran jernih, bisa bertafakkur, merenung daripada nikmat-nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang ada pada diri kita, agar supaya kita lebih cinta kepada Allah, ya kan? Lebih ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melanggar malu. Ya, wallahu alam. Al-Fatihah.